Halo semuanya, balik lagi di Geekside Channel. Channel. Oke. Kita baru Beres banget nonton Black Black Panther. Panther Wakanda Forever. Sayang kalau nggak dikeluarin dari kepala reviewnya ya seperti biasa ya. Udah lama juga nggak bikin konten karena kita sibuk masing-masing. banget. Nah ini mudah-mudahan bisa langsung edit gambaran buat teman-teman mau nontonnya atau enggak. Nah langsung aja kita mulai dari mana dulu Gi? Orang mah emosional sih. Ya mungkin memang salah satu elemen yang cukup menonjol tuh emosionalnya Emosionalnya menyayat-nyayat gitu. Walaupun Dia nangis terus, gue nangis mulu dia. melanjutkan dari yang film tahun 2018. Ya kita tahu lah ya, kita udah pernah bikin konten juga tentang kepergian mendadaknya Chadwick Boseman. Itu tahun 2020 Dan kan. segimana kuat sosoknya dia ya. Sebagai Secara- T'Challa ya. Dengan background keaktorannya yang juga bagus juga Bagus juga. Intinya ya kita bisa dibilang kehilangan aktor berbakat lah gitu kan. Terlepas dia memerankan superhero gitu. Tapi ternyata di sini itu pendekatannya yaitu di embrace itu Kepergiannya itu di embrace bener-bener nggak ada basa-basi pokoknya dari awal udah dibikin, maaf spoiler, udah dibikin nggak ada aja gitu. Ini spoiler nih ya. Udah bodo amat. Jadi kalau belum nonton dulu. Nah dari situ langsung tonnya langsung kebangun aja sampai belakang bahwa bagaimana sih intinya mah bagaimana let go sih. Dan di situ digambarkan juga bahwa di universe Black Panther juga mereka juga susah ngelepasinnya gitu ya. Gitu, iya. Nah di sini khususnya pendekatannya aku sukanya itu dari sudut pandang ibu dan adik gitu kan. Nah terlepas kalau teman-teman udah lihat trailernya pasti kita ngeliat ada karakter baru itu ya. Nah itu nanti kita akan ceritanya itu ada peradaban lain juga yang di bawah laut yang terinspirasi atau bisa dibilang maju karena vibranium juga. Ternyata vibranium nggak hanya di Wakanda. Nah di sini kita akhirnya dibuka pandangan kayak gitu, ternyata wah masalah apa ya, sovereignty, kedaulatan tuh kenapisan di sini gitu. Dimana apa yang dilakukan T'Challa di film pertama dengan membuka pintu Wakanda ke seluruh dunia luar, itu teh sebenarnya pro dan kontra karena ada beberapa pihak yang loh harusnya kamu jangan pernah ngelakuin langkah seperti itu karena akhirnya negara lain atau wilayah yang tidak ingin diketahui jadinya terekspos juga. Nah disinilah konfliknya itu sebenarnya. Jadi ada konflik masalah kedaulatan ditutupi dibumbui dengan masalah kehilangan. Nah, yang udah nggak pakai ada fanfare-nya Marvel karya Michael Giacchino itu benar-benar dibikin senyap. Itu aduh Secara keseluruhannya emang tribute tuh Chadwick Boseman ya. Ya ini mah udah nggak bisa dipungkiri lah ini mah. Dan memang sebagai penonton juga kita nggak bisa ya udah gitu. Ya udah gitu. Dan kita nerima juga nerima gitu. aja gitu. Jadi ini aku suka di sini Ryan Coogler dengan keterbatasannya mungkin dia akhirnya harus merevisi skenario-nya. Bisa nge-embrace itu dengan kata saya dengan elegan gitu. Tapi mungkin memang agak kerasa ini tuh kayak ceritanya direvisi gitu ya. Direvisi kerasa ya. kelihatan. Jadi kayak dibelokin. Nah ini mungkin Gigi udah ungkapkan dari sisi romantismenya mungkin. Nah mungkin kalau dari segi sinematografinya memang itu tadi kerasa banget ya, kerasa kayak somber gitu. Ini mungkin Gigi sependapat atau enggak, cuman memang kalau menurut gua bobotnya memang nggak bisa ngalahin Black Panther pertama nggak bisa ya. Intinya menyentuh kedalaman ceritanya juga. Yang ngerti sih aku si Ryan Coogler teh dia memaksimalkan dengan yang ada. Iya, tapi, dengan keadaan gimana lagi gitu ya. Tapi for your information bahwa dari awal juga Ryan Coogler pas diterima untuk jadi sutradara Black Panther dia udah bilang ke Kevin Feige, tolong Namor mah jangan pernah dipakai di mana-mana. Jadi dia udah ngetek nih. Akhirnya di sini tuh Namor itu atau yang kita tahu itu bisa dibilang dari komik paling pertamanya ya bisa dibilang mutan pertama ini direvisi gitu. Bukan direvisi, di-reimagine. Oke. Jadi kan kalau kita ngelihatnya yang di film itu teh literally kayak ya manusia air kan gitu punya kemampuan lebih. Di sini ternyata ada masalah budaya juga itu yang sangat gue apresiasi untuk si Namor ini dikasih tambahan nilai etnik yang keren ya. Dikasih background yang cuman ini gue mau bahas juga jadinya. Kalau di komik setahu lu ya, Namor kayak gitu nggak? Ini enggak ya? Ada. Jadi kakinya nggak bersayap gitu. Ada sayapnya, ada sayap memang kan. Asal usulnya bahwa dia ternyata Aztec gitu. Maya kayak gitu. Enggak, ini reimagine-nya si Ryan Coogler. Sejujurnya gue agak terganggu dengan sayap di kakinya sih sejujurnya. Cuman nggak tahu kalau di komik kayak gitu ya udah mau gimana lagi. Jadi di sini tuh aku sukanya ini tuh kayak memposisikan Latino American dan Black America di negaranya ini mah sisi politiknya ya. Bahwa mereka tuh sebenarnya senasib gitu. Tapi pada kenyataannya kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin karena politik
kesenjangan sosial, akhirnya mereka kayak selalu diadu gitu. Hmm. Ini tuh pesan subliminalnya Iya, di film iya, ini iya. tuh itu gitu. Udah mau dijajah, Ya. jadi kambing hitam Kita mulu dulu ya anjing kayak gitu-gitu. Nah jadi di sini tuh ada subteks yang kalau kita nggak ngegali lebih dalam, emang dark banget sih ini kata saya. Iya, Filmnya oh gitu dark ya, banget iya, kata iya, iya. saya juga bilang, aduh dark banget ini tema. Saya selalu berdecak kagum di filmnya. Dan Ryan Coogler Kayak karena lain Coogler kali ya. ya karena dia mau ada muatan lebih, dan aku sukanya jadinya kena aja karena itu tadi ada bumbu-bumbu politik. Ternyata ada masalah kehilangan juga, setiap sisi itu juga mereka pernah mengalami kehilangan gitu kan. Jadi kayak kita tuh sebenarnya bisa jadi teman gitu. Tapi aku sukanya ada callback ke film pertama. Iya. Kayak apa, kata-kata petuah Chadwick Boseman atau T'Challa akhirnya bisa dirasapi dengan nyata banget oleh si Shuri sekarang gitu kan, bahwa ternyata nggak tanpa disadari kakaknya walau hidupnya singkat mengeluarkan kata-kata mutiara banyak gitu yang akhirnya membentuk si karakternya si Shuri. Terlepas ini mah di balik layarnya bahwa beberapa orang nggak setuju bahwa Shuri. si Leticia Wright sebenarnya kan apa dia karena memang anti-vax yang gitu-gitu. anti-vax kayak gitu-gitu kan itu sebenarnya tidak relevan. Cuman kan kalau di dunia cancel culture kayak gini kan ngeliat kayak gitu, udah nggak layak. Tapi menurut saya pribadi di sini akhirnya Leticia Wright bisa buktikan kapasitasnya sebagai aktris gitu. Dia bisa mempresentasikan itu dengan baik. Baiknya terlepas kehidupan pribadi di luar, Iya, masalah iya, di sosial media mah nggak peduli setan lah, peduli intinya untuk menjadikan dia sebagai Shuri pas banget lah di sini. Konfliknya dapet, paling keren mah emang Ramonda itu Itu keren banget ya. Ya emang udah senior kali ya. Itu Angela Bassett emang udah aktris senior, itu merinding setiap dia muncul di layar juga, kayak setiap kata-katanya itu berwibawa gitu kan. Dan natural seorang ibu. Iya. Jadi yang kayak ngelihat, Cuma memang ada beberapa menunjukkan bahwa psikologis seorang ibu itu kadang-kadang nggak balance juga. nggak balance Kayak juga. Marah-marah, ngejaga terlalu overprotective kayak gitu-gitu juga. Jadi, Iya. jadi ini aku senangnya tetap blackness-nya itu ada, tapi sekarang nambah ada sisi-sisi dari ras lain juga dan bisa mix dengan baik nih kalau kata saya. Terlepas ya tadi Dega udah bilang juga untuk nyampe level yang film pertamanya mah susah. Nah, iya salah satu ini nggak tahu Gigi. Minus yang menurut gua Ironheart ini menurut gua kurang berbobot. Berbobot ya. Jadi kayak tempelan aja gitu ya. Kalau menurut lu gimana Gigi? Kalau aku ngeliat sih dia kasusnya mirip kayak waktu pas Spider-Man muncul di Civil War gitu. Oh. Jadi kayak apa? Yang penting dateng ngebantuin, udah. Tapi kan Spider-Man punya bobot karakter yang udah kuat, ya nggak sih? Jadi, dia muncul bentar aja udah seneng. Cuman di sini mah aku ngelihatnya sisterhood-nya itu. Iya. Walaupun dia makanya dimunculinnya dengan kayak unsur-unsur Iron Man, gitu kan. Jadi Ironheart gitu kan. Jadinya walaupun menurut gue sih nggak ngangkat menurut gue nggak tahu ya. Apalagi ada versi Mark satunya gitu kayak jadi kayak sih. kita nge-recall juga ternyata, wih keren juga ya kalau ada yang bisa meneruskan. Memang kalau di komik sekarang mah ya udah jadi Ironheart gitu Si itu tuh emang diplot jadi Ironheart gitu kan. Jadi kayak mungkin ini bumbu-bumbu awal lah. Jadi Intro-intro ya. Intro ternyata ada juga jenius di luar sana yang layak dan dari minoritas. Nah, itu gitu lagi. lagi. Ya memang ini filmnya adalah itulah. Jadi ada subteks kayak gitu ya dinikmati saja lah. Dan memang dari film pertama juga udah kayak gitu kan. Ya cuman itu tadi bobotnya tuh masih berat yang pertama jauh. Sampai sekarang ini aku sukanya bahwa sebenarnya setiap mesti bisa bilang setiap negara yang dengan punya kedaulatan itu punya their own fear gitu kan. Punya ketakutannya sendiri masing-masing. Bedanya kalau Wakanda karena mereka bisa bilang, kalau teman-teman nonton Avengers Endgame kan bisa dibilang dia jadi panggung utamanya pertarungan melawan Thanos itu kan ya. Jadi dia udah tahu rasanya bahwa gue tuh berguna untuk masyarakat. Sedangkan kalau yang di bawah laut itu kita nggak bisa nyebutin negaranya apa, Talokannya itu. Talokan. Emang benar-benar masih sembunyi. Iya. Masih belum mau terbuka karena kalau apa-apa nanti kultur budaya kitanya tercoreng kayak gini. Karena ada trauma masa lalunya juga kan. Masa lalu juga. Jadi aku senangnya itu setiap negara itu walaupun kelihatan kuat tuh sebenarnya rapuh di dalamnya masing-masing. Dan menunjukin juga sisi gelapnya invasi penjajahan gitu kan. Jadi itu ya kayak gitu-gitunya loh dibukain matanya bahwa dari sudut pandang tanda kutip superhero ada loh masalah-masalah ketakutan pribadi secara dia rasnya ini minoritas kayak gitu-gitu. Nah jadi wah ini mah kalau digali mah deep juga, cuman memang
layernya masih permukaan banget sih ini. Cuman memang kalau menurut gue dari Namor sih udah cukup well executed lah. Jadi backgroundnya cukup kuat sehingga bobot jadi musuh teh oke gitu. Yang pasti badass sih. Iya. Single handedly literally Penggunaan nama Namornya keren anjing gitu kan. Mesti nonton langsung itu dia kenapa dipanggil Namor tuh ada dijelasin. My enemy call me Namor. Anjir. Dan aku sukanya ini aku selalu kayaknya sounding itu karakter perempuannya tangguh semua. Dari film pertama juga kan. Iya. Jadi kayak nggak ada lah perempuan teh koncowi ngapain sebutannya hanya di belakang laki-laki. Di sini tuh dibikin setara. Kalau yang film pertama T'Challa dengan si Nakia dan Okoye dibikin setara, di sini yang kelihatan bisa Suri sama Mbaku. Ya, ngerti gak sih? Jadi kayak iya. Udah mana kecil perempuan tapi bisa dibuat setara. Bisa dibuat setara. Jadi kayak gitu-gitunya nanti aku suka bahwa ternyata di negara Wakanda teh nggak ada namanya apa satu lebih tinggi daripada yang lainnya, semuanya setara. Memang saat ada yang punya darah royalty, privilege gitu kan. Cuman misalnya untuk kayak gitu-gitunya mereka berhak gitu sama gitu. Itu sih paling ya adalah beberapa. Aku sukanya ya itu dia aku bilang kenapa dia mirip kayak Spider-Man si Ironheart tuh. Anaknya pop culture banget lah. Persis kan. Ya anak kota, anak urban gitu kan. Ya jadi aku bisa dibilang ya ini mah Peter Parker versi wanitanya lah gitu. Cuman lucu juga sih. Adalah funny momennya mah ada. Biar filmnya nggak terlalu dark juga. Dark banget nih film ini. Cuman kalau gue pribadi, gue cukup di akhirnya cukup menyentuh banget di akhirnya. Gue jujurnya kalau dari awal sampai tengah tuh ya sedih sih. Cuman gue nggak terlalu gimana. Cuman kalau Gigi kan dari awal nangis mulu tuh. Kalau gue terakhir tuh lupa. Terakhir kena itu banget itu. Pas udah let go udah gitu. Udah. Terus ada lagu dari Rihanna. Let go tuh memang sering menjadi isu yang nggak pernah usang ya. Let go tuh usang. Selalu bisa digali gitu kan kayak gitu. Alhamdulillah. Overall tetap masih di bawahnya Black Panther yang pertama, tidak dipungkiri. Cuman untuk di tahun 2022 ini menurut saya ini film Marvel terbaik. Dan saya ngasihnya mah 8,4 lah. Saya masih di 80 lah. Jadi di 8,2. Ya, boleh lah. Oke. Udah gitu aja ya. Ya. Udah cukup panjang. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.